Mana buktinya kayu besi ini tanahnya subur? Pokok kayu aja mau mati tuh. Itu pokok kayu itu dipotong karena Ustadz datang mengadu pokok kayu itu sama Allah. Ya Allah, tanganku dipotong karena Abdul Somad datang. Kayu besi ini negerinya subur. Mana buktinya kayu besi subur? Tengoklah bunga. Biasa. Asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begini orang kayu besi menyambut para habaib, menyambut para ulama. Abdul Somad bukan habib, Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad orang yang suka duduk-duduk dengan para habaib, suka duduk-duduk dengan ulama. Sampai akhirnya suatu hari saya dipanggil Habib, kata dia. Habib, saya bilang udah kau tengok hidung aku pesek, kenapa kau panggil juga aku Habib? Aku ini bukan Habib, Habib itu keturunan Rasulullah. Tapi usahakan keturunan Nabi juga. Mana ada keturunan Nabi? Usahakan keturunan Nabi Adam. Oh ya betul. Habib orang yang kita cintai. Abdul Somad ini pencinta habaib. Emak saya pencinta habaib. Atuk saya pencinta habaib. Kami keluarga yang mencintai zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ustadz penceramah maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj yang datang ke kampung kami, emak saya memasak, menggulai, diundangnya para ustadz itu datang ke rumah, disiapkannya kain. Sekarang baru saya paham. Kalau hari ini saya datang ke berbagai kampung negeri di Nusantara, dari Sabang sampai Papua, baru saya paham. Begitulah Allah membalas yang pernah dilakukan emak almarhumah emak saya dulu. Ibu buat baik, ibu buat baik. Mungkin tak dibalas waktu ibu, tapi anak-anak ibu, satu di antara anak ibu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang kaya itu bagus apa tak bagus? Bagus. Menjadi orang kaya itu bagus. Tapi kalau kita dihormati orang karena kaya, nanti pas harta kita tak ada, orang masih hormat sama kita? Upil. Menjadi penguasa itu bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi kalau kita angkuh dan sombong, masih ada hormat dengan kita? Itulah hebatnya Pak Dr. Erzaldi. Beliau dulu, tepuk tangannya nanti. Saya datang dulu ke Pulau Bangka, beliau gubernur, datang azan beliau sholat subuh. Sekarang tak ada beda beliau dulu dengan sekarang. Bagi saya beliau orang yang sama. Saya tak tahu gubernur Bangka Belitung yang sekarang. Yang setahu saya beliaulah gubernur, yang sekarang itu hanya penggantinya saja. Betul? Jadi kalau orang punya kuasa, orang punya kaya, tapi dia membiasakan dirinya ke masjid, pencinta habaib dan ulama, sholat berjamaah, maka bagi dia harta dan jabatan itu hanya titipan Allah sementara saja. Yang kekal abadi hanya iman dan amal soleh. Somat juga lagi. La ilaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah lama, saya nengok jam aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pesantren maka ibu-ibunya pengajian tiap sore Jumat, wirid Yasin sekaligus ngaji toharah, darah nifas, darah wiladah, mandi wajib, mengurus anak, bagaimana merawat keluarga. Akhirnya ibunya ngaji, suaminya tenang. Betul Pak? Dengan adanya pesantren bapak-bapaknya ngaji, maulid. Kalau bapaknya ngaji diajarkan, bapak-bapak ada 5 kewajiban. Yang pertama kasih istri makan. Ibu udah makan? Yang kedua kasih pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Yang ketiga kasih tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Yang keempat kasih perhatian. Jangan sampai istri tak diperhatikan suami, akhirnya mencari perhatian laki orang.
Yang kelima, pendidikan. Sebetulnya kalian yang mendidik istri kalian, Pak, kalian mengajari mengaji, kalian mengajarkan sholat, kalian mengajarkan baca Quran, tapi karena kalian tak mampu, bersyukur ada pesantren, tinggal izinkan saja dia pengajian. Bang, ya, aku mau ngaji ya bang. Pergilah, pergi. Siapa yang ngaji nanti? Ustaz Somad yang ceramah. Siapa lagi? Habib Mahdi bin Syihab. Pergilah, itu ahlus sunnah wal jamaah. Abang tak ikut, abang mau mancing. Kebetulan pengajiannya itu abang tuh jadwalnya mancing, tak bisa ditinggalkan. Ibu jangan pulang dari sini lalu marah-marah, pulang dari sini lalu manggil suaminya, sini sebentar bang. Ya ayyuhallazina kafaru. Ibu dengan lemah lembutnya, apa kata Ustadz itu tadi dek? Kata Ustadz itu tadi bang, katanya orang kaya mati, orang mancing pun mati juga bang. Oh, gak percaya aku. Kalau abang gak percaya, ini aku dengarkan. Ada rupanya rekaman ceramah Ustadz Somad itu tadi, ada di internet. Apa nama channelnya? Ustadz Somad Official, subscribe, share, and comment. Tonton. Itu dia bang, di menit yang kesekian tadi dia bilang kan, oh iya ya, orang mancing mati juga ternyata. Ngancing silakan, tapi gara-gara mancing lupa sholat, ikan tak bisa menolong. Mau ke laut silakan cari nafkah, tapi sampai di sana arahkan sampan tuh ke arah kiblat. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mata jangan ditutup, takutnya datang ikan paus. Sholat tengah laut mata buka, tutup pasti buka, gelap, datang malaikat marah buka. Saudara yang dimuliakan Allah, izinkan suamimu mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim, tu'alallah la haula. Tengoklah Ustaz Fakhrul Razi. Saya sangka tadi surat pertanyaan, rupanya ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan orang yang bisa baca kitab, ibu bukan orang yang tahu nahwu sharaf. Ingin dapat pahala penghafal Quran tak putus sampai mati, bantu pondok pesan Pak Kades cerdas, kasihnya tanah 2 hektar, dia pun jadi kades. Sebelum jadi kades dia udah ngasih tanah 2 hektar, setelah jadi kades dia ngasih tanah 2 hektar, selesai jabatan kades dia meninggal, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Hai seluruh kades-kades yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Papua, datanglah kalian ke Kayu Besi, kalian studi banding bagaimana bisa kades mewakafkan tanah 2 hektar. Kalian jadi kades tak lama, apalagi sekarang banyak kades yang ditangkap KPK penyalahgunaan dana desa. Kades-kades tergoda dengan duit, akhirnya pergi ke kota, berzina, main judi, karaoke, sabu, maksiat, dosa. Datang kalian ke Kayu Besi, kalian belajar dengan habaib dan ulama, lembut hati kalian. Tak juga lembut, kami pukul pakai kayu besi. Bagaimana seorang kades mau mengasih tanahnya 2 hektar? Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memperbanyak kades-kades seperti ini. Makanya kalau kita ketemu orang baik itu doanya katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu. Katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu Pak. Katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu Bu. Orang yang solihah yang luar biasa. Yang duduk tenang, yang berdiri lebih tenang. Tenang mereka dari tadi. Dia berpikir kapan Ustaz ini berhenti. Yang di tenda 1/3, yang kanan kiri 2/3. Lebih banyak yang tak dapat tenda daripada yang di tenda. Lebih banyak yang tak dapat tempat duduk daripada yang duduk. Tapi mereka semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau di Darul Hijrah tak dapat tenda, di Darul Hijrah tak dapat duduk, tenang, surga seluas langit dan bumi, kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ibu masuk surga, bapak masuk surga, ibu masuk surga, suami ibu yang tak mau datang pengajian tetap masuk surga, cuman agak lama sedikit. Boleh jadi dia masuk surga bukan karena ceramah, boleh jadi dia masuk surga bukan karena ibadahnya, dia masuk surga karena doa ibu yang tulus ikhlas. Maka doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya, Bu. Anak ibu ini adalah umat, doa ibu seperti doa Nabi. Maka di sujud terakhir mintakan doa, lembutkan hati anakku, bukakan pintu hatinya, jadikan dia penghafal Quran, jauhkan dia dari maksiat. Kalau memanggil dia, panggillah dengan kata-kata yang lemah lembut. Oh nah, jangan dengan gigi rapat, sini kau seton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu siap mengasihi anak, menyayangi anak. Jadi kalau ada ibu-ibu yang merepet, kau mesti masuk pesantren, nanti kalau kau masuk pesantren kau selamat, kalau kau tak masuk pesantren kau kena narkoba, kalau nanti kau kena lem kambing, kalau kau nggak pesantren nanti kau pacaran, kau nanti kau kena LGBT. Itu ibu yang sayang apa ibu yang benci? Ya. Aduh. Kalau ada ibu yang masih marah sama anaknya, kau sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor di mana, jangan jalan-jalan di pantai, jangan pacaran. Ibu yang marah begitu masih sayang apa benci? Itu masih sayang. Ibu siap merepet sampai jam 6 pagi? Lanjutkan. Tapi kalau ibu sudah diam, anak ibu tadi bu, ku tengok dibonceng orang tak mahram pacaran di tepi sungai, biar aja. Anak ibu tadi dibawa pacarnya, katanya pulang besok pagi, nggak apa-apa. Kiamat sudah terjadi, Bu. Ibu mesti bersikap, ibu mesti melarang, ibu mesti mendidik, karena ibu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Karena kami laki-laki tak mampu mendidik anak kami, karena ibu tak sanggup mendidik, maka kita serahkan ke pesantren. Ini kelasnya kurang banyak, ini kelasnya kurang tinggi. Siap membangunkan kelas? Bilang aja siap. Awas. Siap membangunkan asrama? Allahu Akbar. Dibukakan Allah pintu rezeki insyaallah. Pak Kades sudah ngasih tanah, Pak Kades sudah 2 hektar sudah diberikan orang-orang di Pulau Bangka ini. Padahal Pulau Bangka ini kayak tengok kecil. Saya tadi malam waktu mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, terbayang juga saya sempat datang tsunami, hilang pulau ini. Jangan-jangan SMS yang terakhir ke rumah tadi. Terpikir juga di kepala saya. Pas bangun, alhamdulillah. Tinggal mikirkan nanti malam lagi. Kalau hidup aku besok pagi, jadikan besok pagi itu sebagai amal soleh ya Allah. Tapi kalau mati aku malam ini, jadikan matiku ini sebagai mati syahid ya Allah. Mak, diaminkan orang ini pula. Apanya maksudnya? Ada yang menjamin besok kita masih hidup? Ada yang menjamin ibu besok masih hidup? Kalau ibu mati malam ini, cincin ibu dibawa apa tinggal? Gelang ibu dibawa apa tinggal? Rantai ibu dibawa apa tinggal? Gelang kaki dibawa apa tinggal? Subang dibawa apa tinggal? Kalau semuanya tinggal, mereka akan pakai untuk modal. Tengok mereka udah senyum. Jadi kalau mau selamat, gelang, rantai, subang, anting, serahkan untuk pembangunan Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah, mengalir sampai hari kiamat. Siap? Serahkan. Saya nggak ada nyuruh. Ada saya nyuruh? Nggak ada, saya cuma mengajak berpikir. Insya Allah Pak, pulang dari sini tengoklah habis semua itu nanti.
Rupanya baru aku paham bang ya. Selama ini kau tengok-tengok cincinku itu, kusangka kau kagum. Rupanya udah dibukakan Ustaz Somad tadi dah. Daripada aku kasih untuk kau, bagus untuk Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah. Selesai pembangunan, betul? Betul kata mereka. Bapak punya sawit 70 hektar, amin. Punya kebun kelapa sejauh mata memandang, amin. Mobilnya 1 miliar, amin. Jam tangannya 200 juta, amin. Meninggal. Bu, oh bu, jujur ya, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Kalian mati, rumah tinggal, mobil tinggal, jam tangan tinggal, kebun sawit tinggal, kebun kelapa tinggal. Untuk modal apa bu? Mereka nanti kawin sama brownies, berondong manis. Kalian mati dimakan cacing tanah. Kalian boleh tertawa, tapi nanti pas di jalan sekarang kalian ketawa, tengoklah nanti. Jangan heran nanti kalau mereka di toilet lama. Kalian mau amal kekal abadi, mau mengalir sampai mati, sampai hari kiamat, alam barzah kalian lapang, terang benderang. Serahkan ke pembangunan Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah sama surat-surat STNK BPKB, kasih semua. Ada orang kaya mati bawa jam tangan? Dulu saudara-saudara kita Tionghoa, dulu di kampung kami banyak juga kawan-kawan tetangga sahabat kami Tionghoa. Dulu waktu saya masih kecil, itu kalau mereka meninggal dibawa emas. Sekarang tidak dibawa lagi. Saya tanya, kalian kalau mati masih bawa emas? Ayah, tidaklah. Kenapa nggak dibawa kok? Takut ada pencuri. Tapi katanya pencuri takut sama maling. Pencuri takut sama hantu. Dulu pencuri takut sama hantu, sekarang hantu takut sama pencuri. Masya Allah, tabarakallah. Melihat dari wajah ibu yang glowing ini nampaknya orang-orang kaya semua. Ini kalau diramal nampaknya tabungannya ya minimal 100 juta. Kalau 100 juta tabungannya berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta ada 1.000 orang terkumpul petang ini 2,5 miliar. Allahu Akbar. Kelas asrama masjid selesai, anak-anak belajar. Selamatlah negara kesatuan Republik Indonesia. Baldatun thayyibatun warabbun. Apa yang diinginkan Ustaz Somad? Ceramah datang ke Bangka, ceramah ke sana, malam nanti di apa namanya? Mentok. Mentok itu tak ada tempat lain. Mentok udah. Nanti malam yang dicari Ustaz Somad tuh apa? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini mau kampanye jadi wakil presiden ini. Sedangkan yang 5 tahun dulu aja kutolak, apalagi akan datang. Jadi Ustaz sebetulnya mau apa? Aku cuman mau satu, Beb. Aku cuma mau kalau aku mati ada yang mengalir ke kuburku. Anak-anak ini nanti membacakan aku Al-Fatihah. Bapak Ibu kalau dapat berita Abdul Somad mati di Pekanbaru, mau mengirimkan Al-Fatihah? Banyak juga. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata ibu itu sambil menangis. Allah ditanya sama lakinya, kok ada hubungan apa sama Abdul Somad? Kok nangis pula kok? Enggak sempat selfie kemarin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ustaz Somad, kami ini tak ada duit Pak Ustaz. Saya tahu, tak usah kau ceritakan. Dari tatapan matamu aku tahu kau tak berduit. Satu hari 1.000 rupiah. Kalau 1 bulan berapa? Salah, 25.000 karena tanggal merah nggak dihitung. Serahkan 25.000 ke Paskas. Paskas itu namanya pasukan amal soleh. Mereka yang datang ke rumah-rumah pakai baju kaos Paskas itu mengumpulkan beras dibagikan ke santri. Mereka tidak digaji, mereka relawan, mereka anak muda pakai motor, pakai jaket kulit, wajahnya seram, apa namanya, biker subuhan, mengetok pintu rumah ibu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beras. Ibu ketakutan, mohon maaf nasi aja ya. Kami nggak mau nasi, mau beras. Karena memang mereka akan bagikan ke pesantren-pesantren, disuap anak pesantren, meleleh air mata mereka mau makan. Kenapa? Lauknya nggak enak. Ibu ngasih beras, ibu ngasih ikan, tapi di sini tak mungkin lauk tak enak. Kenapa? Dekat laut. Betul. Cumi ada, kepiting ada, udang ada, tapi di tengah. Maka mesti diambil. Ini rezeki Allah, ini mesti dijemput. Saya yakin dan percaya setelah pengajian ini terkumpullah duit banyak. Bukan dibawa Abdul Somad untuk buat pesantren di Riau. Tidak. Itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad kalau tabligh akbar ke pulau apa nih? Saya ingat, cuma ngetes saja. Abdul Somad ceramah ke Pulau Bangka, bukan duit orang Pulau Bangka ini dibawa ke Pekanbaru, bukan, tidak begitu. Terbang satu lagi. Oh, rupanya di kayu besi ini setiap 20 menit sekali terbang satu. Duit semua yang dimasukkan ke sorban yang akan dikirimkan. Ibu sudah tahu lokasi tempat Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah, sudah tahu? Belum? La ilaha illallah. Kok belum tahu? Pinggir jalan raya, tiang-tiang pancangnya. Tadi saya ke sana. Kalau memang betul Ustadz ke sana, kenapa kain Ustadz bersih? Pakai sepatu bot. Ke sana kami berdoa sama Habib. Saya bukan mendoakan, saya ingin dapat nanti anak-anak belajar hadis di sana, menghafal Sahih Bukhari, baca kitab Sahih Muslim. Mereka akan menjadi para dai, mereka menyebarkan Islam. Tahun 2050, sekarang tahun 2022, 2050 mereka akan membuat pengajian di pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah. Saya waktu itu penceramah di sana. Bapak Ibu udah meninggal, apalagi yang udah banyak meninggal. Tapi ada yang masih hidup, ada yang beberapa bersedekah. Pak Kades masih hidup karena dia ngasih 2 hektar, masih hidup. Yang lain-lain udah mati semua, dimakan cacing tanah. Tapi ada yang tetap mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, masuk ke dalam liang lahat. Lebih kurang beginilah kita mengantar jenazah di liang lahat. Ini di atas kita, jenazah turun ke bawah, di bawah. Tapi orang yang bersedekah itu jenazahnya penuh dengan bunga-bunga. Oh, ada lampu gelap-gelipnya lagi. Letakkan jenazah. Menangislah ibu melepas suaminya. Abang, jangan tinggalkan aku. Pas ditanya sama kawannya, kok nangis kenapa? Warisannya sedikit kali.
dari tanah, berjalan di atas tanah, hidup di atas tanah, suka mengukur tanah, menggeser sembah dan tanah, akan masih mati masuk ke dalam lubang tanah, dimakan cacing. Ada yang dimakan cacing pita, ada babi. Kita akan masuk ke lubang tanah. Jadi Pak Ustadz, kita ini semuanya diciptakan dari tanah. Iya. Angkat tangan, yang diciptakan dari besi cuma satu, kayu besi. Kita nih semua diciptakan dari tanah. Ditengok warna kulitnya macam warna tanah, retak-retak macam tanah. Sekarang darah masih mengalir, jantung masih berdegup, jantung masih berdetak. Tapi kalau jantung sudah mulai berhenti, darah berhenti berubah menjadi nanah, nanah membusuk dimakan ulat, akhirnya mengelupas kulit kepala, kuku-kuku tanggal, usus membengkak. Seminggu di dalam liang lahat, usus pun pecah, cacing-cacing pun datang menyerang. Apa kata Panglima Cacing? Serbu! Brownies, 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 brownies. Mereka pun berdatangan, memakan, menggerogoti, usus habis, tinggal tulang belulang. Kita hanya tinggal sejarah. Orang di Bangka pun berkata, dulu almarhum Abdul Somad pernah datang kemari, ini fotonya. Dulu almarhum Ustadz Somad pernah ceramah ke tempat kami, ini rekamannya. Kita hanya tinggal kenangan. Semua hanya tinggal kenangan. Masa muda jadi tua, setelah tua akan mati, anak-anak jadi remaja, pohon kayu akan bertunas, tunasnya menguning, layu dan mati, semua berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, aku dan kamu. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi bangun pesantren ini kan mahal Pak Ustadz. Kemarin tak ada yang memasukkan langsung 10 juta, masukannya nggak tahu entah berapa, selembar 2 lembar, terkumpul sekian. Ini pun nanti akan dilaporkan oleh Ustadz Faurozi. Besok saya dapat laporan tabligh abar kemarin terkumpul 200 juta. Amin. Kalau tak sanggup ngasih banyak, kasih sedikit. Saya tanggang seorang sanggup ngasih 10 juta Pak Ustadz, 9.999.000. Saya ini tak kaya Pak Ustadz, bantu satu sak semen. Berapa satu sak semen di Pulau Bangka? Hah? 80. Tak sanggup saya Pak Ustadz, bagi 2, 40. Tak sanggup juga Pak Ustadz, batu bata. Tak sanggup Pak Ustadz, batu kerikil. Tak sanggup juga pasir, tapi pantai kan banyak pasir, masukkan, antarkan. Tak juga sanggup, masuk ke laut. Itu apa kau hidup buat semak Bangka aja? Apa gunanya kita hidup di atas dunia ini kalau tidak mendatangkan manfaat untuk umat? Betul? Siap menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah? Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Pas ibu mau mengeluarkan duit, apa kata setan? Beli handphone baru. Pas bapak mengeluarkan duit, apa kata setan? Beli rumah baru. Pas keluarkan duit, apa kata setan? Itu ada belanja murah. Murah kata setan. Makanya untuk mengusir setan, takbir. Jadi nanti kalau kawan ibu bertanya, mau kemana Bu? Mau beli semen. Kemana? Ke Darul Hadis Al-Malikiyah. Gak usah beli semen, kita belanja aja. Allahu Akbar. Bertakbir menghilangkan bisikan-bisikan setan. Mana dalilnya? Azan mengusir hantu setan. Orang yang kerasukan dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi jam 2:15, sekarang sudah jam 3:15, pas 60 menit kita bersama. Saya yakin dan percaya surat-surat BPK, KB, STNK tadi sudah dikumpulkan sama akte notaris surat tanah, dan ini pula subang anting semuanya sudah. Kita doakan semoga berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang bersedekah didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah kasihlah dia ganti. Yang tadi pura-pura khusyuk dengar ceramah nggak mau sedekah, yang tadi pura-pura mengaku dompetnya tinggal, dikirim Allah malaikat. Malaikat itu berdoa juga. Mau dengar bunyi doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah binasakan dia. Saya tak nakut-nakuti, saya bacakan aja. Yang tak bersedekah tadi, yang pura-pura tak dengar, yang pura-pura dompet tinggal, kalian tengok aja lah nanti. Dia memang dari awal-awal kecil-kecil dulu. Pertama selop hilang, udah itu tak lama helm hilang, habis itu jemuran hilang, udah itu tak lama laki hilang. Tengok aja lah kalau nggak percaya. Ibu percaya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Puncak daripada tabligh akbar adalah doa, karena kita ini dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Percaya Bapak Ibu majelis ilmu dihadiri malaikat? Yang tak percaya saya tak marah, cuman nanti kau pasti yakin. Kenapa? Karena malaikat maut pasti datang mencabut nyawamu. Jadi akhir majelis kita berdoa, serentak doa kita dengan doa aminnya para malaikat dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki, dipanjangkan umur, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, betah di pondok pesantren, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Doakan Sayyidi Al-Habib Umar As-Sagaf ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.